Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizka Prasetya Ayu Nataliza dengan NIM 23401027. Di sini saya menyimpulkan materi 1 sampai 6 mata kuliah studi hadis untuk memenuhi tugas dari Bapak Ali Nur Rafiq. Materi yang pertama membahas tentang hadis dan ulumul hadis. Yang pertama adalah pengertian hadis. Hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam adalah Al-Quran. Istilah hadis sendiri berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang kedua adalah ulumul hadis atau ilmu hadis. Ilmu hadis atau ulumul hadis merupakan bidang ilmu yang berkembang dari beberapa cabang ilmu yang awalnya berdiri sendiri tetapi kemudian digabungkan menjadi satu. Dimaksud seperti yang pertama adalah ilmu rijal al-hadis, mempelajari para perawi hadis baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun generasi sesudahnya secara mendalam. Yang kedua adalah ilmu al-jar wa at-taqdir, yakni mempelajari keadaan para perawi hadis dari segi sifat-sifat baik dan buruknya serta kekuatan hafalannya. Yang terakhir adalah ketiga, ilmu ilal al-hadis, membahas sebab-sebab tersembunyinya kata-kata dalam hadis yang mungkin tidak terlihat secara jelas. Selanjutnya adalah materi yang kedua, sejarah hadis sebelum dibakukan pada masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Yang pertama adalah pada masa Nabi. Hadis pada masa Nabi adalah hadis yang diberikan langsung oleh Nabi Muhammad kepada sahabatnya. Muhammad berada di antara orang-orang yang buta huruf saat menjadi nabi di Mekah. Nabi menyadari pentingnya menulis sehingga beliau menyuarakan agenda pendidikan dan menuai hasil yang memuaskan. Kemudian beliau mengangkat 40 sahabat sebagai sekretaris untuk mencatat setiap wahyu yang diturunkan. Yang kedua adalah masa sahabat. Setelah pada masa Nabi, sebagai upaya untuk menjaga kebenaran hadis, para sahabat Nabi banyak menghafal dan menjaga keasliannya daripada menulisnya. Yang terakhir adalah pada masa tabi'in. Pada masa para tabi'in ini juga sangat berhati-hati saat mencatat hadis. Seperti para sahabat mereka, hadis-hadis yang diterima para tabi'in ini disimpan dalam bentuk catatan atau tulisan. Ada juga yang harus dan ada juga yang sudah digunakan dalam ibadah dan tindakan para tabi'in. Selanjutnya adalah pada materi yang ketiga, yakni sejarah pembakuan hadis. Para ulama memiliki beberapa metode dalam penyusunan hadis. Metode tersebut meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah metode masanid, yakni buku-buku yang berisi tentang kumpulan hadis para sahabat secara tersendiri. Yang kedua adalah metode al-ma'ajim, yakni adalah buku-buku yang berisi kumpulan hadis-hadis yang berurutan berdasarkan nama-nama sahabat atau guru penyusun. Yang ketiga adalah metode al-wajami, hadis yang disusun dan dibekukan penulisnya terhadap semua pembahasan agama. Yang keempat adalah pembahasan fikih. Metode ini menyebutkan bab-bab fikih secara berurutan. Yang kelima adalah kitab fikih. Sebagai ulama tetap berkomitmen menyusun kitab-kitab sunnah. Yang keenam adalah kumpulan hadis, yaitu buku-buku yang memuat hadis-hadis hukum fikih. Yang ketujuh adalah merangkai al-majami, yaitu kitab-kitab yang berisi kumpulan beberapa musonaf yang disusun berdasarkan urutan yang telah dikumpulkan. Yang kedelapan adalah al-ajza, yakni berisi tentang kumpulan riwayat seorang perawi hadis yang berhubungan dengan salah satu permasalahan secara terperinci. 9 adalah al-aqra, yakni menyusun urutan berdasarkan musnad para sahabat dengan susunan nama sesuai dengan huruf-huruf hijaiyah, lalu menyebutkan pangkal hadis yang dapat menunjukkan ujungnya. Yang ke-10, kumpulan hadis masyhur. Metode ini ulama memperhatikan penulisan hadis langsung secara khusus. Yang terakhir ke-11 adalah az-zawaid, yakni
ini adalah karya yang berisi kumpulan hadis tambahan terhadap hadis yang ada pada sebagian kitab lain. Selanjutnya adalah ada materi yang keempat, pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanad, yakni bagi menjadi dua. Yang pertama, hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir. Mutawatir menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari melakukan dusta mulai dari awal hingga akhir sanad, atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi. Selanjutnya adalah faedah hadis mutawatir. Hadis mutawatir memberi faedah ilmu daruri, yaitu perlunya menerima secara utuh sesuatu yang diriwayatkan oleh seorang mutawatir karena mengandung keyakinan yang pasti dengan kepastian yang mutlak. Selanjutnya adalah kedudukan hadis mutawatir. Bagi ulama menganggap hadis mutawatir sama bermanfaatnya dengan ilmu daruri, yaitu ilmu yang kebenarannya sudah biasa. Selanjutnya adalah yang kedua, hadis ahad. Pengertian hadis ahad. Ahad merupakan kebalikan dari hadis mutawatir, yakni ahad menurut istilah adalah sebuah hadis yang tidak terpenuhi syarat hadis mutawatir. Hadis ahad adalah hadis yang tidak dikumpulkan syarat-syarat mutawatirnya, atau hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang tidak mencapai derajat mutawatirnya. Dari hadis ahad adalah ilmu nagari, yaitu ilmu yang kebenarannya harus dibuktikan melalui penelitian sehingga kebenarannya tidak mengambil manfaat dari ilmunya. Selanjutnya adalah materi yang kelima, pengertian hadis sahih, yakni hadis sahih adalah bersambung sanadnya, riwayat bersifat adil, riwayatnya kuat daya hafalannya, tidak ada cacat dan tidak ada pula kejanggalan. Kehujahan hadis sahih. Para ulama sependapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan untuk menetapkan syariat Islam. Namun, mereka berbeda pendapat apabila dijadikan hujah untuk menetapkan soal-soal akidah. Pada perbedaan penilaian mereka tentang faedah yang diperoleh dari hadis ahad yang sahih, yaitu apakah hadis semacam ini memberikan faedah qat'i atau dhonni, akan tetapi yang menganggapnya memberi faedah dzonni. Berarti hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujah untuk menetapkan soalan ini. Yang terakhir adalah materi yang keenam, pengertian hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa yang berarti lemah. Pengertian definisi dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat diterimanya sebuah hadis, yang apabila pada suatu hadis telah terpenuhi syarat-syarat sebagai pertama adalah perawinya adil, yang kedua perawinya dhabit meskipun tidak sempurna, dan ketiga adalah sanadnya bersambung, yang keempat padanya tidak terdapat suatu kerancuan, yang kelima adalah padanya tidak terdapat khilaf yang merusak, yang keenam adalah pada saat itu bukan hadis yang bersangkutan menguntungkan. Macam-macam hadis dhaif. Macam-macam hadis dhaif yang disebabkan terputusnya sanad. Yang pertama adalah hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah hadis yang terputus di awal sanad. Yang kedua, hadis mursal, hadis yang terputus sanadnya di akhir setelah tabi'in. Yang ketiga adalah hadis muddal, yakni hadis yang terputus sanadnya dua perawi atau lebih secara berurutan. Yang keempat adalah hadis munqati, yakni hadis yang sanadnya tidak sambung dengan cara terputusnya sanad dimanapun posisinya. Yang kelima adalah hadis mudallas, yakni hadis yang aib perawinya bisa dibuktikan dengan beberapa cara. Yang keenam adalah hadis mursal qawiyy,
cacatnya rawi. Pertama adalah ma'udu, hadis palsu imitasi yang disandarkan pada Nabi dari perawi yang pendusta. Yang kedua adalah hadis matruk, yakni hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dituduh berdusta. Yang ketiga adalah hadis munkar, yakni hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak salah dan lupa. Yang keempat adalah hadis mu'allal, yakni hadis yang terdapat cacat. Yang kelima adalah hadis mudraj, yakni hadis yang disisipi lafaz lain. Yang keenam adalah hadis makruh, yakni hadis yang sanadnya mantannya diganti dari awal hingga akhir sebaliknya. Yang ketujuh adalah hadis majnun, hadis yang perawi tidak diketahui namanya atau status keadaannya. Yang terakhir adalah 8 hadis hadis yang diriwayatkan perawi yang aliran atau keyakinannya berseberangan dengan aliran ahlul sunnah wal jamaah. Selanjutnya adalah pembagian hadis dhaif. Para ulama berbeda pendapat dalam membagi hadis dhaif. Sebagian ulama membaginya menjadi 81 macam dan yang lain mengatakan hadis dhaif itu ada 49 macam. Bagian yang lain mengatakan ada 42 macam. Jadi menurut Ibnu Hajar, semua pembagian tersebut tidak mengandung faedah penting, melainkan hanya menyulitkan karena sebab kedhaifan hadis itu berbeda-beda kekuatan dan pengaruhnya. Sekian dari yang saya rangkum mulai dari materi 1 sampai 6. Bila ada kurang